Nah, di video kedua ini kita akan belajar tentang abstrak, kelas abstrak, dan juga metode abstrak. Nah, metode abstrak itu apa? Yaitu metode yang mempunyai keyword abstrak di depannya. Jadi semua metode yang ada keyword abstraknya berarti dia adalah metode abstrak. Nah, ternyata ada juga peraturan yang harus diikuti untuk membuat sebuah metode abstrak. Yang pertama, sebuah metode abstrak tidak mempunyai body. Nah, biasanya kan kalau kita buat sebuah metode, tinggal kayak akses modifiernya, terus tipe pengembaliannya, nama metodenya. Nah, ini sebuah metode. Nah, tapi kalau misalnya metode abstrak, dia itu ada akses modifier. Nah, terus ada keyword abstraknya, abstrak, terus pengembalian sama nama terus parameternya, misalnya parameternya integer a. Nah, nanti langsung di sini semicolon. Nah, ini error. Kenapa? Nanti yang kedua, metode abstrak hanya bisa dideklarasikan di kelas abstrak atau sebuah interface. Di sini errornya kenapa? Nah, di sini dia bilang dia hanya bisa didefinisikan di sebuah kelas abstrak. Jadi otomatis kita ubah ini jadi abstrak. Nah, langsung nggak error. Ini rules yang kedua. Terus yang ketiga, metode abstrak hanya bisa diimplementasikan di sebuah kelas abstrak. Jadi, kalau misalnya dia kelas normal, nggak bisa mempunyai sebuah metode abstrak. Jadi error kayak tadi. Nah, terus yang keempat itu, dia nggak bisa private. Kenapa nggak bisa private? Dia bisa implementasikan di kelas lain. Langsung error. Nah, itu adalah rules dari metode abstrak. Nah, sekarang deklarasinya. Deklarasinya itu dia punya class identifier atau class modifier, keyword abstrak, return type, nama metode, parameter, dan semicolon. Kayak tadi, ini. Akses modifier, keyword abstrak, terus tipe pengembalian. Ini bisa integer atau apapun, string, nama metodenya. Nah, di sini parameternya. Terus selanjutnya adalah kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu dideklarasikan dengan keyword abstrak. Kayak gimana? Kayak gini. Ada abstrak kelas test. Nah, terus sebuah kelas abstrak tidak bisa diinstansiasikan secara langsung. Maksudnya apa? Kita nggak bisa langsung buat, ini kan nama kelasnya itu tes. Kita nggak bisa langsung buat tes di main. Kenapa? Dia tidak bisa diinstansiasikan di manapun, kecuali kalau sudah diimplementasikan oleh kelas yang mengimplementnya atau yang mengextendnya. Jadi kita itu nggak bisa buat kayak tes sama dengan new. Di sini error langsung. Kenapa? Tidak bisa diinstansiasikan karena dia adalah sebuah kelas abstrak. Nah, sebuah kelas abstrak bisa memiliki metode abstrak, tapi dia juga bisa nggak punya metode abstrak itu sendiri. Kelas abstrak ini juga bisa mempunyai metode non abstrak, itu metode biasa yang kayak tadi ini. Nah, terus kelas yang menurunkan kelas abstrak harus mengimplementasikan metode abstrak yang ada di parentnya atau yang ada di kelas ini. Jadi nanti kalau misalnya ada kelas yang mengextend, misalnya kelas doc extends test, nah maka nanti kelas docs ini dia harus mengimplementasikan metode yang ada, yaitu nama metode. Nanti dia itu sama, dia bisa punya constructor, variable static, dan juga metode. Deklarasinya kayak tadi, abstrak kelas spasi nama kelasnya, terus implementasinya secara langsung nih. Misalnya ada kasus seperti ini, ada kelas abstrak yang bernama animal. Si animal ini dia punya subclass, ada dog, cat, nah ada 3. Nah, untuk implementasinya kayak gini. Misalnya ada contoh kasus, ada kelas abstrak yang bernama animal, terus ada 3 kelas lainnya yang digunakan sebagai subclass dari animal ini. Nah, sebelum ke implementasinya, lihat dulu ini contohnya. Nah, ini kan ada diagram kelas animal. Dia punya 2 metode, move sama make sound. Si move ini ternyata sama semua untuk semua hewan. Anjing moving, si kucing juga moving, dan domba juga moving. Nah, sedangkan pada metode make sound ternyata berbeda. Si anjing itu suaranya woof, si kucing suaranya meow, dan domba itu suaranya ba atau mbe. Nah, berarti dia punya 2 metode, make sound yang merupakan abstrak dan juga metode biasa.
yang bukan abstrak. Nah, setelah itu dia implementasikan di 3 kelas. Ada kelas dog, anjing, kelas kucing, sama kelas domba. Nah, di kelas anjing, kenapa di sini ada override? Karena kan syaratnya kelas abstrak itu dia harus mengimplementasikan seluruh metodenya ke kelas di bawahnya atau kelas childnya. Nah, karena metode abstraknya adalah maxon, maka di sini kita perlu buatkan maxon. Nah, terus metode move-nya kemana? Metode move itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena dia udah diwarisi oleh animal. Jadi kalau dia bukan metode abstrak, dia sudah terwarisi secara otomatis ke kelas di bawahnya. Jadi yang perlu di override cuma kelas abstraknya saja. Jadi di kelas anjing dia pertama extends animal, yang artinya anjing itu merupakan sebuah hewan dan mengimplementasikan metode abstrak maxon dan juga memiliki metode move. Pas kita deklarasikan ini, dia itu error. Kenapa error? Karena dia belum mengimplementasikan metode abstraknya yang tadi. Jadi solusinya kita buatkan metode abstrak. Sama kayak kucing dan juga domba. Jadi berbeda-beda setiap animal atau setiap hewan atau setiap anak kelasnya. Nah, terus di sini kan dibuatkan instansiasi objek. Coba lihat di sini. Ini animal dog sama dengan new dog, animal cat sama dengan new cat, animal sheep sama dengan new sheep. Nah, kenapa di sini animal bukan dog, di sini animal bukan cat, dan kenapa juga di sini bukan sheep? Nah, ini adalah nama istilahnya ini adalah downcasting. Jadi kelas superclass dideklarasikan dengan menggunakan objek childnya atau anakannya. Nah, bedanya apa sama kelas biasa? Misalnya saya punya kelas dog sama dengan new dog. Bedanya apa? Nah, misalnya di kelas dog itu punya metode baru. Dia ada metode sit atau duduk. Nah, kalau misalnya pakai cara yang pertama yang di baris 48 ini, animal itu nanti kalau misalnya kita mau akses metode-metodenya, nanti dog itu nggak punya sit. Nanti ini error. Kenapa error? Karena dia bukan miliknya. Kenapa bukan miliknya? Karena yang dideklarasikan adalah kelas animal itu sendiri. Dia cuma punya 2 metode, move sama maxsound. Jadi dia nggak punya metode sit. Dia nggak ada metode sitnya. Nah, terus di sini dia buat objek animal dan juga objek domba. Hasilnya tuh kayak gini. Nah, woof, dog is moving. Yang berbeda itu ini kan metode maxsound, ini metode maxsound, ini juga metode maxsound. Nah, sedangkan ini 3 ini yang 1 2 3 ini dia adalah merupakan metode move yang tetap atau tidak diimplementasikan. Dia sudah diturunkan oleh kelas animal. Nah, di sini dilihat setiap kelas yang mengextend kelas abstrak harus mengoverride seluruh metode abstraknya. Jadi di sini ada override, di sini ada override. Nah, sebenarnya kita nggak perlu tulis override di sini. Nah, ini tuh untuk kepentingan anotasi. Nanti pas dia compile, nanti dia cari override ini kemana, kayak gitu.